Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Rasyidah Rahmah dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 6 kelas B, kelompok Mikro Teaching G. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Mikro Teaching. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Akan Ibu pimpin ya. Baik. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pertemuan kali ini, Ibu akan memeriksa kehadirannya terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Tidak, Bu, hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai dimensi 3. Nah, pertemuan kemarin, coba ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Jarak titik ke titik, Bu. Ya, benar. Tentang jarak antar titik atau jarak titik ke titik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu mengenai jarak titik ke garis. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan dapat memahami konsep dan dapat menentukan jarak dari sebuah titik ke sebuah garis. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari mengenai jarak titik ke garis itu, misalnya, siapa di sini yang pernah nonton sepak bola? Saya, Bu. Pernah, Bu. Pada pernah kan? Nah, dalam pertandingan sepak bola itu ada kalanya seorang pemain melakukan tendangan jarak jauh. Nah, misalnya nih, ini ada seorang pemain yang akan melakukan tendangan. Di sini kita misalkan sebuah gawang. Tujuan si pemain adalah memasukkan bola ke gawang. Nah, jarak titik tendang yang dilakukan si pemain bisa dari sini ke sini, dari sini ke sini, atau dari sini ke sini. Nah, ini yang dimaksud dengan jarak titik ke garis. Nah, kita bisa menentukan jarak terpendek yang dapat dilakukan si pemain bola untuk menendang bola ke gawang. Nah, seperti itu. Baik, kita sekarang akan belajar mengenai jarak titik ke garis. Sebelum itu, Ibu sudah membuat 5 kelompok. Nah, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan di sana kelompok 5. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Nah, ini LKPD untuk kelompok 1. Kelompok 2. Baik, semuanya sudah mendapatkan LKPD. Jadi setiap kelompok itu memegang 1 LKPD ya. Oke. Baik, nah sekarang coba perhatikan kegiatan pengamatan yang ada di halaman pertama. Yang ini. Coba kelompok 1 baca nomor 1. Baik, Bu. Nomor 1. Dari gambar di samping, panjang ruas garis EA adalah jarak antara titik E dengan ruas garis AB. Panjang ruas garis BC merupakan jarak antara titik C dengan ruas garis AB. Kelompok 2 baca nomor 2. Lalu kelompok 3 dilanjut dengan kelompok 3 baca nomor 3 ya. Nomor 2, dari gambar di samping, panjang ruas garis OR merupakan jarak antara titik R dengan garis OP. Untuk nomor 3, dari gambar di samping, panjang ruas garis DC merupakan jarak antara titik D dengan ruas garis BC. Panjang ruas garis AE merupakan jarak antara titik A dengan ruas garis EF. Nah, dari mengenai bangun ruang dan keterangannya pada lembar LKPD, coba kalian diskusikan bersama kelompok kalian mengenai simpulan atau apa yang kalian dapat dari tabel tersebut. Nanti kalian simpulkan lalu tulis di kolom simpulkan di sini ya. Oke, gimana anak-anak? Sudah selesai? Kelompok saya sudah, Bu. Oke, sudah selesai ya simpulannya.
Oke, sekarang Ibu akan tunjuk. Tadi kan yang membacakan kelompok 1, 2, sama kelompok 3. Kelompok 4 coba perwakilannya untuk mengemukakan simpulan yang didapat. Baik, Bu. Menurut kelompok 4, jarak titik ke garis itu dapat ditentukan dengan menarik garis yang tegak lurus dari titik ke garis yang dituju. Seperti itu, Bu. Baik, bagus ya. Terus sekarang kelompok 5 gimana pendapatnya? Menurut kelompok 5, jadi jarak yang dicari itu adalah jarak yang terpendek, di mana jarak tersebut dapat diketahui dengan cara kita menarik garis yang tegak lurus terhadap garis yang dituju. Seperti itu, Bu. Bagus. Baik, nah dari kegiatan pengamatan tersebut benar. Jadi, jarak dari titik ke garis yang dicari itu adalah jarak terpendek, di mana jarak terpendek itu ditentukan oleh jarak dari sebuah titik ke garis yang tegak lurus. Misalnya nih, nah misalkan ada sebuah titik, kita namai titik A. Nah ini ada garis. Nah, untuk menentukan jarak titik ke garis, jarak titik A ke garis ini dicarinya itu jarak terpendeknya. Nah untuk menentukan jarak terpendek, coba kita lihat. Kemungkinannya kan bisa dari titik ini ke ujung sini, dari titik ini ke sini, dari titik ini ke sini, dari titik ini ke sini. Kayak tadi yang pemain bola. Nah, sekarang untuk menentukan jarak terpendek, coba lihat. Ini pasti lebih panjang dari garis ini. Garis ini pasti lebih panjang dari garis ini. Garis ini pasti lebih panjang dari garis ini. Nah, jadi jarak terpendeknya itu dapat ditentukan oleh sebuah garis yang terbentuk dari titik A ke sebuah titik dalam garis yang tegak lurus. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, selanjutnya kalian coba lihat di LKPD ada permasalahan 2 dan permasalahan 3. Nah, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti Ibu akan cek satu-satu, lalu perwakilan kelompok akan disuruh untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, diskusi dimulai ya. Nah, gimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Ya, Bu. Jadi kalau misalnya ini kan yang ditanyain titik A ke diagonal bidang ya, Bu. Jadi kita nyari yang tegak lurus juga ya, Bu. Yang mana ini? Oh, yang permasalahan 2. Nah, iya. Tarik garis yang tegak lurus dari titik A ke garis EB ini, terus nanti tentuin gitu jarak titik A ke garis EB-nya. Nah, terus untuk menentukan EB, karena EB itu diagonal bidang, Ibu sudah ajarkan kan pertemuan kemarin? Oh iya, Bu, baik, terima kasih. Kelompok yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang mulai mengerjakan ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ibu, kelompok kami izin bertanya, Bu. Ya boleh. Nah, untuk yang permasalahan 3 itu AB-nya itu dibagi 2 ya, Bu? Oh, untuk permasalahan 3, nah itu coba kalian ingat-ingat lagi rumus segitiga. Nah, itu pakai rumus segitiga. Baik, Bu, terima kasih. Baik, sudah selesai ya semuanya. Untuk permasalahan kedua, Ibu tunjuk kelompok 3 untuk mempresentasikan di depan. Boleh perwakilannya saja. Baik, berdasarkan hasil diskusi, jadi untuk menentukan jarak titik A ke diagonal bidang EB pada permasalahan 2, yaitu yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu panjang yang diketahui. Misalkan panjang EA itu 2, terus panjang AB itu 2 cm juga. Lalu EB itu karena diagonal bidang, dan diagonal bidang itu rusuk akar 2, jadi panjang EB adalah 2 akar 2. Nah, setelah itu karena yang dicari adalah jarak titik A ke garis EB, jadi kita tarik garis yang tegak lurus dari titik A ini ke garis EB, yaitu garis AX. Nah, karena garis AX ini kan belum diketahui, jadi kita cari garis AX ini dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, kita pindahkan segitiga AXE. Nah, kan panjang AE itu
2 cm. Terus XE, karena ini adalah kubus dan jarak dari titik A ke garis ini tepat berada di tepat membagi 2 garis EB, maka jarak EX itu adalah akar 2, di mana 2 akar 2 dibagi 2. Lalu untuk mencari AX, ini AX sama dengan akar dari 2 kuadrat dikurangi akar 2 dikuadratkan, sama dengan akar dari 4 dikurangi 2, yaitu akar 2. Jadi titik A ke diagonal bidang EB jaraknya adalah akar 2. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Untuk kelompok yang lainnya, apakah ada yang berbeda dengan jawaban kelompok 3? Sama ya. Baik, untuk permasalahan yang ketiga. Nah, sekarang Ibu tunjuk kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk menentukan garis D, jika ABCD diketahui, nah langkah yang pertama yaitu kita lihat dari luas segitiga ABC. Nah, luas segitiga ABC ini bisa dicari dengan 2 cara, karena ada CD merupakan garis tinggi juga. Nah, yang pertama yaitu bisa kita cari, kan luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. Nah, yang pertama setengah dikali alasnya adalah BC, dikali tingginya AC, jadi setengah AB. Atau bisa juga dicari dengan setengah dikali AB dan dikali AB dikali CD, karena CD juga merupakan tinggi dari segitiga ABC ini. Jadi setengah dikalikan AB itu kan C, CD ini adalah D, jadi setengah CD sama dengan setengah AB. Kita kalikan kedua ruas dengan 2, jadi CD sama dengan AB. Nah, untuk mencari D, maka D sama dengan AB dibagi C. Nah, seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 5. Nah, kelompok yang lainnya apakah ada yang berbeda? Tidak ya, bisa ya semuanya mengerjakan permasalahan 2 dan permasalahan 3 tadi. Baik, sebelumnya semuanya kembali terlebih dahulu ke tempat duduknya masing-masing. Nah, setelah kita melakukan kegiatan tadi, coba apakah ada yang bisa menyimpulkan mengenai jarak titik ke garis? Jarak titik ke garis itu dapat ditentukan dengan menarik garis yang tegak lurus dari titik ke garis yang dituju. Nah, betul ya, seperti itu. Jadi, untuk menentukan jarak titik ke garis, kita bisa menarik garis yang tegak lurus dari sebuah titik ke garis yang dituju. Nah, untuk menentukan jarak titik ke garis juga tentunya itu masih berkaitan dengan jarak titik ke titik, lalu masih menggunakan teorema Pythagoras, lalu juga berkaitan dengan rumus segitiga dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai jarak titik ke bidang. Nah, kalian pelajari terlebih dahulu di rumah masing-masing ya, dan jangan lupa untuk buka materi pertemuan sebelumnya, karena materi-materi sebelumnya diperlukan dalam menentukan jarak titik ke bidang. Nah, baik semuanya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ibu pimpin berdoa di dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.